Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Snimar Putri dengan NIM 23133024 yang akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Profitabilitas pada PT Timah Tbk pada tahun 2019 sampai tahun 2024, di mana dosen pengampu mata kuliah teknik penulisan tugas akhir ini yaitu Pak Halkadri Fitra SEMM AK. Baiklah, langsung saja untuk masuk ke pembahasannya, yaitu pendahuluan latar belakang. Analisis profitabilitas PT Timah Tbk pada periode 2019-2024 penting karena perusahaan ini berada pada industri komoditas yang sangat dipengaruhi fluktuasi harga timah dunia, sehingga kinerjanya mengalami dinamika besar, mulai dari kerugian hingga pemulihan signifikan pada tahun 2024. Perubahan pendapatan, laba bersih, dan efisiensi biaya, serta penguatan struktur modal menunjukkan adanya tantangan internal dan eksternal yang harus dikelola oleh perusahaan, termasuk volatilitas pasar, tekanan regulasi, dan isu operasional. Masalah utama yang dihadapi meliputi ketidakstabilan profitabilitas, beban operasional, beban biaya yang tinggi, serta sensitivitas terhadap harga timah global. Topik ini menjadi penting karena profitabilitas tidak hanya mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengoptimalkan aset dan mengendalikan biaya, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap nilai perusahaan dan perseptif investor, sehingga pemahaman mendalam atas dinamika tersebut relevan bagi manajemen, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Rumusan masalah. Satu, yaitu untuk mengetahui bagaimana perkembangan profitabilitas PT Timah Tbk tahun 2019 sampai tahun 2024. Dua, yaitu untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perubahan profitabilitas. Tiga, untuk mengetahui bagaimana efektivitas strategi operasional dan keuangan perusahaan. Empat, sejauh mana profitabilitas berdampak terhadap nilai perusahaan. Tujuan penelitiannya yaitu satu, untuk menganalisis perkembangan rasio profitabilitas PT Timah Tbk. Dua, untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perubahan profitabilitas. Tiga, mengevaluasi efektivitas strategi perusahaan. Dan terakhir itu menilai hubungan profitabilitas dengan nilai perusahaan. Baik, langsung saja untuk masuk ke pembahasannya, yaitu konsep profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu melalui pemanfaatan aset, modal, dan sumber daya secara efektif dan efisien. Profitabilitas menunjukkan seberapa baik perusahaan mengelola operasionalnya untuk memperoleh keuntungan. Secara sederhana, profitabilitas mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan dibandingkan dengan penjualan aset atau modal yang digunakan. Semakin tinggi profitabilitas, semakin baik kinerja perusahaan. Profitabilitas penting karena itu satu, untuk menilai kinerja manajemen dalam mengendalikan biaya dan memaksimalkan pendapatan. Dua, menggambarkan kesehatan keuangan perusahaan dan kemampuan bertahan jangka panjang. Tiga, itu menjadi dasar keputusan investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Profitabilitas biasanya diukur dengan 4 rasio utama, yaitu satu, ROA atau Return on Asset. Artinya kemampuan aset menghasilkan laba. Dua, ROE atau Return on Equity. Artinya imbal hasil bagi pemegang saham. Tiga, yaitu Gross Profit Margin atau GPM, yaitu efisiensi mengelola biaya pokok produksi. Dan terakhir itu ada Net Profit Margin, adalah kemampuan menghasilkan laba bersih dari penjualan. Gambaran umum untuk PT Timah Tbk. PT Timah Tbk adalah perusahaan pertambangan yang bergerak di bidang eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran logam timah. Perusahaan ini merupakan bagian dari holding BUMN Pertambangan MIND ID atau Mining Industri Indonesia, dan menjadi salah satu produsen timah terbesar di dunia. Kinerja keuangan dan tantangannya itu satu, untuk
1. Fluktuasi harga timah dunia. 2. Biaya produksi. 3. Kebijakan ekspor dan relasi lingkungan. Dan terakhir itu persaingan global dan pertambangan ilegal. A. Analisis Return or Asset atau ROA. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari total aset yang digunakan dalam operasionalnya. Rumus ROA yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Berikut data keuangan pada PT Timah Tbk. Untuk tahun 2019, laba setelah pajaknya yaitu 611 juta 284.000, di mana total asetnya mencapai 20 miliar 361.278.000, ya, menghasilkan ROA 3%. Tahun 2020, laba setelah pajaknya yaitu 340.620.000 dengan total aset dengan dibagi total aset 14.517.700.000 menghasilkan ROA 2%, dan begitu seterusnya sampai tahun 2024 berdasarkan PPT. Baik, untuk analisisnya, ROA PT Timah menunjukkan fluktuasi tajam di mana tahun 2019 dan tahun 2020 ROA masih positif, sekitaran 3% sampai 2%, yang mana menunjukkan aset masih cukup produktif meskipun mulai melemah. Tetapi pada tahun 2021 ROA turun menjadi 0%, yang menandakan aset tidak mampu menghasilkan laba bersih. Pada tahun 2022, ROA meningkat tajam menjadi 5%, tahun paling efisien dalam pemanfaatan aset. Pada tahun 2023 sampai tahun 2024 kembali turun ke 0%, karena ya, hal ini menunjukkan aset tidak menghasilkan nilai tambah. Interprestasinya, tren ini menggambarkan bahwa PT Timah belum mampu menjaga stabilitas kinerja aset. Penyebab utama penurunan adalah karena tingginya biaya produksi, penurunan pendapatan, serta beban operasional yang meningkat. B. Analisis Return on Equity atau ROE. ROE adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba bersih dari modal pemegang saham yang dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi nilai ROE, semakin baik perusahaan dalam menggunakan modalnya untuk menghasilkan keuntungan. Rumus ROE yaitu laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100%. Berikut data keuangannya yang terlampir pada PPT. Pada tahun 2019, laba bersihnya itu 611.284.000 dibagi dengan ekuitasnya 5.258.405.000 menghasilkan ROE 12%. Pada tahun 2020, laba bersihnya yaitu 340.602.000 dibagi dengan ekuitas 4.940.136.000 menghasilkan 7% ROE. Berikut sampai tahun 2024 yang terlampir pada data keuangan di PPT. Baik, untuk analisis ROE-nya, ROE menggambarkan tingkat keuntungan bagi pemegang saham, di mana pada tahun 2019 ROE tertinggi itu 12%, yang mencerminkan laba cukup baik dibandingkan modal sendiri. Pada tahun 2020 sampai tahun 2021, ROE turun drastis hingga 0% pada tahun 2021. Akibatnya penurunan laba bersih. Pada tahun 2022, ROE mulai naik ke 9%. Hal ini menandakan pengelolaan ekuitas lebih efektif. Pada tahun 2023 sampai tahun 2024, ROE turun kembali menjadi 1% dan 0%. Interpretasinya, fluktuasi ROE sejalan dengan perubahan laba perusahaan. Kinerja ekuitas sangat dipengaruhi beban administrasi dan biaya operasional yang tinggi, sehingga pengembalian bagi investor tidak stabil. 3. Analisis Gross Profit Margin atau GPM.
GPM merupakan rasio yang mengukur persentase laba dari penjualan setelah dikurangi harga pokok penjualan atau HPP. GPM menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya dengan mengukur sejauh mana laba kotor melebihi harga pokok penjualan. Rumus GPM yaitu laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Berikut data keuangan pada PT Timah Tbk. Pada tahun 2019, laba kotornya yaitu 1.143.931.000 dengan pendapatan dibagi pendapatan 19.041.569.569.000 menghasilkan GPM 6%. Pada tahun 2020, laba kotornya yaitu 1.119.881.000 dibagi dengan pendapatan 15.215.980.000 menghasilkan GPM 7% dan berikutnya sampai tahun 2024. Untuk analisis GPM menunjukkan efisiensi dalam pengendalikan biaya pokok produksi. Pada tahun 2019 dan 2020, GPM sangat rendah, antara 6% sampai 7%. Hal ini menandakan biaya produksi tinggi. Pada tahun 2021, GPM meningkat ke 13%, di mana artinya ini ada perbaikan pengendalian biaya. Pada tahun 2022, GPM mencapai 25%, yaitu tahun ini itu tahun terbaik dari sisi efisiensi produksi. Dan terakhir itu tahun 2023 sampai tahun 2024, GPM melemah menjadi 12% dan naik kembali ke 17%. Interpretasinya, GPM yang tinggi pada tahun 2022 menunjukkan efisiensi produksi optimal dan harga timah yang mendukung. Namun turunnya GPM pada tahun 2023 menunjukkan bahwa perusahaan kembali menghadapi tekanan biaya. Tahun 2024 mulai membaik, namun belum menyamai efisiensi tahun 2022. Untuk D, analisis net profit margin atau NPM. NPM mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih setelah seluruh beban operasional, bunga, dan pajak dikurangkan. Rumus NPM yaitu laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%. Berikut data keuangannya. Pada tahun 2019, laba bersihnya dari 611.284.000 dibagi dengan pendapatan 19.341.569.000 menghasilkan NPM 3%. Dan berikut sampai tahun 2024. Berikut analisisnya. NPM menunjukkan kemampuan menghasilkan laba bersih dari pendapatan, di mana pada tahun 2019 sampai 2020, NPM rendah, di mana dari 3% menjadi 2%. Laba bersih masih tipis. Tahun 2021, NPM berada di 0%. Hal ini menunjukkan laba hampir tidak ada. Tahun 2022, NPM melonjak ke 14%, menjadi titik balik profitabilitas. Dan pada tahun 2023-2024, NPM turun lagi menjadi hanya 2%. Interpretasinya, NPM sangat dipengaruhi oleh beban operasional dan keuangan. Meskipun GPM tinggi di 2022, penurunan pada tahun 2023-2024 menandakan tingginya beban lain selain biaya produksi, misalnya bunga pinjaman dan beban administrasi. Baik, untuk kesimpulan dari analisis profitabilitas pada PT Timah Tbk ini, selama tahun 2019 sampai stabil dalam jangka panjang. Pada tahun 2022 menjadi puncak kinerja profitabilitas dengan peningkatan signifikan pada ROA, ROE, GPM, dan NPM. Pada tahun-tahun lain, profitabilitas melemah akibat tingginya biaya produksi,
rendahnya pemanfaatan aset, serta tingginya beban administrasi dan keuangan. 3. Faktor eksternal seperti harga timah dunia, permintaan global, dan kebijakan pemerintah sangat memengaruhi kinerja perusahaan. Profitabilitas terbukti memengaruhi nilai perusahaan dan persepsi investor, di mana peningkatan profitabilitas memberikan sinyal positif, sedangkan penurunan menimbulkan kekhawatiran pasar. Ya, terakhir itu secara keseluruhan, PT Timah Tbk belum menunjukkan kemampuan mempertahankan profitabilitas jangka panjang dan perlu memperkuat strategi efisiensi biaya, manajemen risiko komoditas, serta stabilitas operasional. Baik, sekian penelitian yang bisa saya paparkan. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.